Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 009-H-KR-2022 tentang dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Adapun dari berdasarkan keputusan ini ada 3 poin penting yang perlu kita garis bawahi dalam keputusan ini. Yang pertama adalah menetapkan dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila untuk pembelajaran di Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua adalah dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila digunakan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka. Yang ketiga, menetapkan dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Jadi untuk pelaksana kurikulum Merdeka ini diberikan pada sekolah penggerak, kemudian ada juga yang melaksanakan secara mandiri. Namun tidak menutup kemungkinan untuk ke tahun-tahun berikutnya ini semua sekolah akan melaksanakan program kurikulum Merdeka ini di setiap satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, sedikit saya akan menjelaskan tentang dimensi dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Adapun dimensi yang ada dalam kurikulum Merdeka itu terdapat 6 dimensi. Jadi ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Jadi output daripada profil pelajar Pancasila ini bagaimana siswa dapat melaksanakan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi ini. Yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi dari dimensi pertama ini ada 5 elemen kunci yang harus kita pahami. Yang pertama adalah akhlak beragama. Untuk akhlak beragama ini, di mana pelajar Pancasila mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifatnya adalah kasih sayang. Kemudian yang kedua adalah akhlak pribadi, di mana akhlak ini adalah sesuatu akhlak yang mulia yang diwujudkan dalam rasa sayang dan perhatian pelajar kepada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa menjaga kesejahteraan dirinya penting dilakukan bersamaan dengan menjaga orang lain dan merawat lingkungan sekitarnya. Berikut akhlak kepada manusia. Jadi ini ada akhlak kepada manusia, di mana sebagai anggota masyarakat, pelajar Pancasila menyadari bahwa setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di hadapan Tuhan. Akhlak mulia bukan hanya tercermin dalam rasa sayang pada diri sendiri, tetapi juga dalam budi luhur pada sesama manusia. Dengan demikian, ia mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan, serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Jadi yang berikut adalah akhlak kepada alam. Akhlak kepada alam sebagai bagian dari lingkungan. Menjadi pelajar Pancasila mengedepankan akhlak mulia dalam tanggung jawab, rasa sayang,
peduli terhadap lingkungan alam sekitar. Terakhir yang kelima adalah akhlak bernegara. Belajar Pancasila memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik serta menyadari perannya sebagai warga negara. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan suplemen dari surat keputusan yang disampaikan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Terdapat beberapa sub-elemen penting juga yang ada dalam kurikulum ini. Jadi ini dibagi dalam beberapa fase. Ada fase PAUD, ya. Ini sub-elemennya yaitu mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di fase PAUD, di akhir fase PAUD, kemudian ada juga di akhir fase A, kelas 1-2, usia 6-8 tahun, merupakan tingkatan yang berbeda-beda dari PAUD hingga SMA, ya, atau SMK. Jadi elemen yang pertama ini yang sudah saya sampaikan, bahwa elemen akhlak beragama ini sub-elemennya adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dulu di kurikulum K13 ini adalah merupakan kompetensi inti, ya. Ini kompetensi inti dari kurikulum. Ini kita berkaca saja di sini, mengambil referensinya untuk dikembangkan sebagai materi pembelajaran yang berpusat pada murid. Suplemen yang kedua untuk akhlak beragama yaitu pemahaman agama atau kepercayaan. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan tingkatan kelas, ya, kelas dari yang Bapak Ibu ajarkan. Yang berikut yang sudah disampaikan melalui sub-elemen ini merupakan satu tolak ukur untuk dijadikan sebagai kompetensi, ya, kompetensi inti. Bapak dan Ibu tinggal memilih yang menjadi kompetensi dasar pada sub-elemen, ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, kemudian ini nanti akan dikembangkan sendiri oleh pelaksana kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan. Untuk akhlak pribadi, ini sub-elemennya adalah integritas, kemudian merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual, kemudian mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, berempati kepada orang lain, ini ya. Kemudian memahami keterhubungan ekosistem bumi. Elemen akhlak kepada manusia ada dua sub-elemen, yaitu mengutamakan persamaan dengan orang lain, menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua adalah berempati kepada orang lain. Kemudian ada elemen akhlak kepada alam, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Yang kedua, menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian ada elemen bernegara, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini hanya satu sub-elemen saja, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, dimensi yang kedua adalah dimensi kebinekaan global. Jadi ini ada dimensi kebinekaan global. Yang pertama yaitu mengenal dan menghargai budaya, di mana pelajar Pancasila mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, jenis kelamin, cara komunikasi, dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok, juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Yang berikut
Yang kedua adalah komunikasi dan interaksi antar budaya, di mana pelajar Pancasila berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dari dirinya secara setara dengan memperhatikan, memahami, menerima keberadaan dan menghargai keunikan setiap budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun kesalingpahaman dan empati terhadap sesama. Yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, di sini profil pelajar Pancasila secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaan agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda. Yang keempat adalah berkeadilan sosial. Nah, pelajar Pancasila mampu peduli dan aktif berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial tingkat lokal, regional, nasional, dan global, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Adapun alur perkembangan dimensi kebinekaan global seperti ini ya, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Jadi sub elemennya dari elemen menghargai, mengenal dan menghargai budaya ini, sub elemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya. Yang kedua, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya serta praktiknya. Ketiga adalah menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Elemen komunikasi dan interaktif antar budaya. Yang pertama adalah berkomunikasi antar budaya. Yang kedua, mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Kemudian elemen refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang pertama adalah refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. Yang kedua, menghilangkan stereotip dan prasangka. Yang berikut elemen berkeadilan sosial. Yang pertama, aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Yang kedua, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kita masuk pada dimensi yang ketiga dari profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong. Nah, bergotong royong ini ada 3, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Nah, dari kolaborasi ini harapannya agar pelajar Pancasila memiliki kemampuan kolaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain yang menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Kemudian komponen kedua adalah kepedulian, di mana pelajar Pancasila memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi di lingkungan fisik dan sosial. Kemudian yang berikut, yang ketiga adalah berbagi. Pelajar Pancasila memiliki kemampuan berbagi, yaitu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Dari dimensi gotong royong ini ada elemen penting yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama elemen kolaborasi. Ini sub elemennya adalah kerjasama, ya, kerjasama. Kemudian ini ada beberapa juga fase yang sudah diterapkan dalam keputusan ini sesuai dengan usia, ya. Yang berikut, yang kedua, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah sub elemen dari elemen kolaborasi. Kemudian yang ketiga, saling ketergantungan positif, ya. Jadi silakan dipahami saja Bapak dan Ibu. Untuk elemen ini sangatlah penting untuk kita terapkan
dalam kurikulum Merdeka. Kemudian yang keempat adalah koordinasi sosial. Kemudian ada juga elemen berbagi. Untuk elemen berbagi ini tidak memiliki subelemen, hanya satu saja, berbagi ya. Jadi konten kalimat berbagi ini berlaku untuk semua fase ya, semua fase dari elemen berbagi, subelemennya juga berbagi. Jadi hanya ada fase-fase tertentu yang kita kembangkan melalui elemen berbagi. Kemudian yang berikut, yang keempat adalah dimensi mandiri. Dimensi mandiri ini ada dua elemen penting. Yang pertama adalah pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, di mana pelajar Pancasila yang mandiri senantiasa melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya. Situasi yang dihadapi mencakup refleksi terhadap kondisi diri, baik kelebihan maupun keterbatasan dirinya, serta situasi tuntutan perkembangan yang dihadapi. Kemudian untuk elemen kedua yaitu regulasi diri. Regulasi diri di mana pelajar Pancasila yang mandiri mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku diri untuk mencapai tujuan belajar dan mengembangkan dirinya baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mampu menetapkan tujuan pengembangan dirinya serta merencanakan strategi untuk mencapainya dengan didasari penilaian atas kemampuan dirinya dan tuntutan situasi yang dihadapi. Dari dua elemen ini terdapat beberapa subelemen. Yang pertama, elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi ini ada dua elemen penting, subelemen. Yang pertama adalah mengenali kualitas diri dan minat diri sendiri serta tantangan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, mengembangkan refleksi diri. Ini ada dibagi dalam beberapa fase juga. Silakan Bapak dan Ibu memilih sesuai dengan tingkatan fase atau usia yang ada di kelas. Jadi ke fase A itu kelas 1-2 usia 6-8 tahun. Jadi silakan Bapak dan Ibu memilih disesuaikan dengan kelas yang diajar. Kemudian yang berikut, elemen regulasi diri. Ini ada 5 subelemen. Yang pertama yaitu regulasi emosi. Nah, ini juga regulasi emosi. Yang kedua, penetapan tujuan belajar, prestasi dan pengembangan diri serta rencana strategi untuk mencapainya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Yang keempat, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Yang kelima, percaya diri, tangguh, dan adaptif. Inilah dua elemen penting pada dimensi mandiri ya. Silakan Bapak dan Ibu jika menyusun elemen dan subelemen ini disesuaikan dengan kelas masing-masing. Yang berikut, dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis. Jadi dimensi yang kelima ini ada 3 ya. Ada 3 elemen penting. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, di mana pelajar Pancasila memproses gagasan dan informasi baik dengan data kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian yang berikut, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, yaitu pelajar Pancasila menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tidak dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang didapatkan.
Kemudian yang ketiga, elemen merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Tujuannya adalah pelajar Pancasila melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pemikiran sendiri atau metakognisi, dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu kesimpulan. Untuk tiga elemen ini nanti akan dibagi lagi dalam beberapa sub-elemen. Jadi untuk elemen pertama yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Ini ada dua sub-elemen ya, dua sub-elemen. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan, yang kedua mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi gagasan. Kemudian elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya, ini ada satu sub-elemen yaitu menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Jadi hanya satu. Ini juga yang ketiga, elemen refleksi pemikiran dan proses berpikir. Ini ada satu sub-elemen yaitu merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Kemudian yang berikut, dimensi yang keenam adalah dimensi kreatif. Ini adalah dimensi yang terakhir dari profil pelajar Pancasila. Ada tiga elemen penting dalam dimensi ini. Yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal ya. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Untuk menghasilkan gagasan yang orisinal, yaitu di mana pelajar yang kreatif menghasilkan gagasan atau ide yang orisinal. Gagasan ini berbentuk dari yang paling sederhana seperti ekspresi pikiran dan atau perasaan sampai dengan gagasan yang kompleks. Kemudian yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, di mana pelajar yang kreatif menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal berupa representasi kompleks, gambar, desain, penampilan, luaran digital, realitas spiritual, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, di mana pelajar yang kreatif memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan yang ia hadapi. Ia mampu menentukan pilihan ketika dihadapkan pada beberapa alternatif kemungkinan untuk memecahkan permasalahannya. Akhirnya, pelajar kreatif mampu bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif ketika menghadapi perubahan situasi dan kondisi. Adapun alur perkembangan dimensi kreatif sebagai berikut. Yang pertama, ya, jadi ini yang pertama, elemen menghasilkan gagasan atau ide sudah itu jadi sub elemennya. Jadi hanya satu saja ya, satu saja sub elemen. Kemudian yang kedua juga begitu, satu elemen, satu sub elemen. Yang ketiga juga ada satu sub elemen. Jadi ini tinggal menyesuaikan dengan fase yang sudah ditentukan dalam surat keputusan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Demikian untuk penjelasan tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Dan ini merupakan bagian dokumen 2 dari kurikulum Merdeka yang nanti akan dilaksanakan oleh sekolah penggerak maupun sekolah yang mengambil jalur mandiri pada implementasi kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diluangkan dalam menyaksikan video ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe.
Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.